Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Harmoni? Dimanapun Sobat Harmoni berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan mampu menebar kebaikan dimanapun Sobat Harmoni berada. Sobat Harmoni, dalam edisi ketiga program literasi yang digagas oleh Smart Library Garden Puri Cipageran Indah 1, kali ini kita akan berdiskusi mengenai literasi kebangsaan yang mengusung tema merawat pembauran kebangsaan di tahun politik. Menarik ketika kita mendengar kata politik, karena bagi sebagian orang, politik selalu menimbulkan konflik. Nah, bagaimana kita akan tahu bagaimana tahun politik dan gambaran tahun politik yang memanas karena aktivitas politik. Pada diskusi kali ini, Smart Library Garden menghadirkan 2 akademisi dan 2 politisi. Yang pertama ada Dr. Pius Suratman Kartasasmita. Beliau adalah Rektor ke-7 dari Universitas Parahyangan. Selamat sore Pak Pius. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah hadir di sini Pak. Selanjutnya Bapak Haji Enang Sahri Lukmansyah, politisi Partai Nasdem dan anggota DPRD Kota Cimahi. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore, salam sehat semua. Salam sehat semua. Terakhir ada Dr. Eki Baihaki MSI, dosen pasca sarjana Unpas, founder dari Smart Library Garden, dan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Barat. Selamat sore Pak Eki. Selamat sore, Sampurasun. Rampes. Baik Sobat Harmoni, kita langsung saja bertanya kepada para narasumber yang sudah ada di Smart Library Garden. Yang pertama mungkin kepada Pak Eki nih Pak. Apa alasannya Smart Library Garden ini mengambil tema pembahasan kali ini nih Pak? Berat nih Pak, literasi kebangsaan tentang politik. Mangga silakan Pak. Ya. Jadi Smart Library Garden ini ingin menguatkan literasi bangsa. Salah satu literasi yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah literasi politik, literasi kebangsaan. Dan ini penting menghadapi tahun politik ya. Tadi kata Tersa bahwa politik itu cenderung menghadirkan konflik. Nah, dengan program literasi kebangsaan ini, mudah-mudahan politik itu kalau kata PKS ya, dari webnya saya baca, politik itu mulia. Nah, kalau kata Pak Nang ini Nasdem, politik itu restorasi ya. Dan kalau dalam ungkapan Plato, politik itu adalah sungguhnya alat untuk mewujudkan kebajikan publik. Jadi terminologi awal politik yang dikemukakan Plato, alat untuk meraih kebajikan publik. Tapi dalam perkembangannya, Joseph Goebbels itu mengatakan, politik itu adalah seni untuk merancang kebohongan. Dan realitas dalam kehidupan, cita-cita Plato itu antara ada dan tiada. Yang nampak, makna politik dalam konteks saat ini adalah kekuasaan, meraih kekuasaan. Sehingga kalau sudah urusannya meraih kekuasaan, berkonflik, berseteru itu adalah suatu hal yang biasa. Nah, saya ingin mengaitkan dengan pembauran kebangsaan. Nah, saya kebetulan sebagai salah satu pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Barat ingin meskipun nanti politik menghangat, tapi warga Jawa Barat kudu layut jeung dulur sanagri. Jadi pembauran itu kalau kita sederhanakan adalah layut. Beda partai, beda pilihan presiden, kita harus tetap layut, tetap harmoni, tetap mesra. Politisi yang menjadi narasumber itu harus menjadi paku dan harus bisa menjadi pupuk. Paku yang bisa merekatkan perbedaan-perbedaan yang mungkin hadir karena beda pilihan caleg, beda pilihan partai, dan beda pilihan presiden, dan harus menjadi pupuk dalam arti menyuburkan semangat kebersamaan. Tadi Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Barat tagline-nya adalah harus layut jeung dulur sanagri. Layut itu harus menyatu sesama anak bangsa meskipun beda
pilihan politik. Politik boleh dinamis, boleh panas, tetapi tetap layut. Baik, kita beralih ke Pak Haji Nang. Bagaimana nih Pak agar politik tetap dinamis dan kondusif? Orang bilang dunia politik itu adalah kotor. Orang bilang dunia politik itu tempat orang-orang yang memiliki keberanian untuk bersiasat dan berargumentasi apapun caranya. Ya. Saya pikir itu juga tidak semuanya benar. Ya. Tapi saya ingin juga memulai dari awal dulu nih. Awal bagaimana sih sebetulnya kita Indonesia ini. Indonesia itu kan negara demokrasi, ya, bukan negara monarki. Ya, harus dibawahi itu. Kalau bicara tentang demokrasi, maka tentu ada undang-undang yang sudah mengatur di kita. Ya. Sehingga memang ini adalah bagian untuk berdemokrasi mencapai tujuan. Salah satunya di situ adalah di undang-undang, baik di Undang-Undang 17 yang sudah dirubah jadi Undang-Undang 2000 terakhir 2018 ya, termasuk juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Itu juga tentu ada beberapa hal yang harus kita sikapi karena berkaitan dengan tupoksi pemerintahannya. Pemerintahan itu kan terkait dengan eksekutif dan legislatif. Nah di sini di dalam legislatif ini ada perlu penjabaran tadi tentunya di undang-undang tentang partai politik ya. Nah disinilah fungsinya kita, bagaimana orang-orang atau partai politik ini memberikan warna agar negara ini betul-betul ada dalam kondisi yang baik tentunya. Tujuannya adalah itu. Ya. Pada akhirnya ini menjadi negara kita negara yang baik tentunya. Ada hal-hal yang memang menjadi bagian tadi karena memang adalah tujuannya mencari kekuasaan. Setiap partai juga ingin paling baik, ingin paling depan, ingin paling nomor satu dan sebagainya. Tentu konflik itu pasti ada. Tetapi bagaimana meminimalkan mungkin konflik ini menjadi sebaran yang luas terhadap masyarakat. Tadi disampaikan oleh Dr. Eki bahwa memilih seseorang tapi yang jadi paseannya banyak orang. Ya, ini kan tidak boleh terjadi sebetulnya. Kami tentu di Partai Nasdem juga kena restorasi perubahan, bagaimana yang tadi kurang baik itu kita perbaiki. Contoh Pak Prof ya, kita punya tagline tanpa mahar. Ya. Dengan tanpa mahar ini kita memberikan arti yang luar biasa sesungguhnya. Bagaimana orang yang memiliki kemampuan itu walaupun dia tidak punya dana bisa masuk ke partai politik dan bisa masuk kepada tatanan pemerintahan, dalam inilah legislatif ya, tanpa anggaran ya, tanpa memiliki sumber dana, tapi memiliki kemampuan kita fasilitasi tentu. Ini adalah salah satu pola kami mencoba ya, tanpa mahar yang akhirnya terjadi perubahan, restorasi. Ini adalah bagian yang terpenting pendidikan politik di kita. Maka pada saat dia masuk ke partai politik, kita benahi. Tidak boleh saling mengganggu dalam pengertian di internalnya dulu bersama-sama dulu. Keluarnya juga tidak boleh melakukan back and plan. Menjelekkan satu sama lain. Karena pada saat sekarang menjelekkan satu sama lain, sesungguhnya dialah yang paling jelek. Ya. Kalau orang sudah mengatakan oh si A jelek, si B jelek, si C jelek, sebetulnya dia sendiri yang paling jelek di antara mereka. Ya. Ini yang harus kita hindari. Maka saya sarankan ke kawan-kawan karena ini adalah memang tahun politik. 1 tahun kemudian kita sudah Pileg dan Pilpres ya Prof. Kita tanggal 14, tanggal 15 pemilihannya dirubah. Itu tadinya tanggal 14 jadi tanggal 15, pemilihannya di bulan Februari tahun 2024. Berarti ini kurang dari 1 tahun lah ya, beberapa hari. Ini dari sekarang sudah mulai panas. Sudah mulai panas ya. Ada yang ngambil duduk sini, duduk situ. Itu juga memang dinamika. Saya dinamika. Karena tadi ingin mencapai tujuan bagaimana caranya supaya itu bisa terambil dengan baik. Walaupun itu punya hak orang lain sebetulnya. Nah inilah yang harus kita lakukan terhadap pendidikan kepada masyarakat. Janganlah sampai terbawa arus ke dalam dunia politik sesungguhnya. Sehingga masyarakat yang dirugikan. Pada saat memilih
silahkan dibebaskan, diberikan kebebasan. Itu justru kita harus melihatnya bagaimana dia hadir di masyarakat, memberikan warna kepada masyarakat, memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Saya kira yang paling penting itu. Terima kasih Pak Haji Nang. Kita bergeser, bagaimana nih Pak pendapatnya mengenai wacana yang sudah disampaikan oleh Pak Eki dan Pak Nang dari sisi akademisi? Terima kasih, sebuah kehormatan berada di sini diundang bersama. Saya merasa topiknya itu seksi sekali gitu ya. Yang pertama barangkali istilah politik dulu ya. Saya lebih memahami politik dari keseharian saja dan juga dari orang awam. Tadi sudah dijelaskan dari literatur sampai Plato 2000 dan ini sampai Mutakhir prakteknya seperti apa. Kalau saya hayati nganggur begitu, sebenarnya politik itu tidak usah ditahunkan ada tahun politik, karena sebenarnya itu merupakan kehidupan sehari-hari. Esensinya adalah politik itu adalah strategi atau cara seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh kekuasaan sebenarnya. Apakah kekuasaan itu buruk atau baik? Saya kira netral. Sama seperti konsep atau pemahaman yang lain. Kekuasaan, kalau orang memiliki kekuasaan, itu sebenarnya punya hak istimewa. Bisa menyuruh, bisa ditaati gitu ya. Jadi ini persoalannya siapa menyuruh siapa, atau itu di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya begitu. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Nah, yang menjadi dianggap luar biasa, dari mana kekuasaan itu atau hak untuk memerintah orang lain itu datang. Nah, kita bisa melihat kalau begitu lahir darahnya tidak merah alias darah biru misalnya. Hampir semua mengatakan oke, saya tunduk sebelum disuruh pun saya ikhlas, rela untuk mengikuti perintahnya. Yang kedua katanya karisma gitu ya. Maaf kalau ini kelihatan serius karena Weber yang saya ambil membahasakan sehari-hari gitu. Karisma itu kapasitas seseorang yang membuat orang lain itu entah bagaimana caranya bisa tunduk. Bisa karisma itu berbisa fisik, misalnya badannya tinggi, besar, kumis baplang gitu ya. Bisa juga kerlingan yang begitu indah sehingga Pak Nai pun berlutut gitu. Baru sudutnya saja itu adalah sebuah karisma. Dari mana sumbernya? Yang berikut adalah legalitas ya, kekuasaan formal yang disebut dengan authority atau kewenangan. Nah, dalam konteks politik formal yang dicari adalah kekuasaan yang karismatik, yang alamiah, yang diturunkan gitu dari keturunan, itu diformalkan di dalam tatanan hidup bersama. Jadi saya pikir ketika orang sehari-hari ingin memperoleh sumber daya, ingin bisa dihormati, dihargai, itu manusiawi sekali sebenarnya. Hanya persoalannya adalah cara memperolehnya bagaimana. Apakah dengan nabrak hak-hak orang lain, ataukah lebih meningkatkan kualitas diri sehingga gitu ya, tanpa diminta pun orang oke. Nah, saya kira itu yang menjadi hal pertama. Hal kedua, tadi Pak Eki sebenarnya sudah menyampaikan yang menjadi tujuannya apa. Kalau tujuannya baik, pertanyaannya juga masih ditanya, baik untuk siapa? Baik untuk saya, baik untuk tetangga saya, atau baik untuk kebersamaan ini. Nah, kalau tadi public goods atau public virtue atau virtue citizenship untuk mewakili kebaikan bersama, bonum commune gitu ya, itu pertanyaannya lebih dasar lagi, gimana caranya kita menciptakan kebaikan bersama ini, apa dasarnya? Karena baik untuk saya belum tentu baik untuk istri saya, untuk tetangga
baik untuk tetangga, saya bisa tertekan gitu ya. Nah, itu mekanisme politik sebenarnya yang harus digunakan. Jadi bagaimana nanti di tahun politik, karena biasanya pemilu itu memilih sesuatu yang dianggap baik. Terima kasih, itu dulu Tersa. Baik, menurut Pak Dokter itu tadi seksi katanya. Jadi yang saya tangkap literasi yang digagas Smart Library Garden ini berkorelasi ya Pak ya dengan pendidikan politik yang harus ada agar masyarakat itu cerdas gitu ya, berwawasan. Jadi nggak alergi gitu ya Pak, atau antipati terhadap politik itu sendiri. Nah, lalu yang kedua nih Pak, menurut Bapak-bapak di sini, bagaimana kira-kira upaya paling mudah agar komponen bangsa dalam menghadapi politik ini panas tapi tidak merusak persatuan. Jadi biar masyarakat tuh santai aja gitu menghadapinya. Gimana nih Pak? Mangga. Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa. Keragaman harus menjadi berkah, bukan masalah. Nah, ini. Jadi dengan keberagaman, jadi kita kan tahu karakter-karakter yang beda, tapi kalau bisa bersatu, bisa berkolaborasi, ini akan indah. Jadi Smart Library Garden itu mencoba berinovasi dan berkolaborasi untuk semua pihak, termasuk dalam pengembangan literasi. Literasi yang sudah dikembangkan tidak hanya literasi kebangsaan, literasi lingkungan, literasi kesehatan ya, dengan Kormi kita sudah literasi UMKM. Ini alhamdulillah tadi ada dari HIPMI juga datang. Ini salah satu kolaborasi membangun literasi UMKM ya. Jadi artinya masalah besar akan mudah diselesaikan kalau keberagaman kemudian potensi yang ada bisa kerjasama, bisa menyatu. Nah itu termasuk dalam politik ya. Jadi keragaman yang ada harus menjadikan sebuah keindahan. Ide-ide yang banyak di politik pasti akan menarik dan pasti akan bagus. Ya. Berharap politisi Cimahi, politisi Jawa Barat tidak hanya jadi politikus, tapi harus jadi negarawan. Kalau seorang negarawan itu kepentingannya bukan hanya kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya, tapi kepentingan seluruh bangsa. Dan itu yang harus jadi pedoman. Perbedaan yang ada harus dikelola dengan baik sehingga menghadirkan keberagaman itu adalah sebuah keindahan. Jadi keberagaman bukan sebuah konflik. Jadi sungguhnya mungkin Indonesia itu akan kokoh, akan indah kalau keberagaman yang ada itu tetap terpelihara masing-masing ide, tapi satu sama lain menghargai. Keberagaman itu adalah sebuah rahmat. Karena yang menarik terakhir waktu ada salah satu sahabat saya, Kang Joni yang FPK Joni Toat katakan, saya ini dilahirkan sebagai keturunan China, ini lahir di Bandung bukan karena kemauan saya gitu. Karena semuanya kan takdir ya, lahir gitu ya. Kalau kita boleh milih, mungkin saya milih jadi orang Perancis gitu ya. Lebih mancung dikit gitu. Tapi karena ditakdirkan semua itu sebuah hal yang harus disyukuri, apa yang ada ya kita harus bisa layut. Jadi kalau kata Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Barat, Cum Popong, ini kita harus bisa layut jeung dulur sanagri. Jadi dimanapun kita berada, kita harus bisa membangun kebersamaan. Harus menjadi perekat tadi. Perekat, kalau ada perbedaan, mudah-mudahan harus ada perekat. Ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara, yaitu yang bisa menjadi koridor bersama. Politik adalah pekerjaan sehari-hari. Nah, ini sebetulnya bagaimana kita ini melakukan kegiatan berpolitik sehari-hari itu ya. Saat kita dilahirkan saja sudah berpolitik. Nangis itu adalah bagian daripada politik perhatian terhadap orang tua. Suami istri saja juga bagaimana menjaga
merawat kebersamaannya tadi, ya. Itu adalah bagian politik. Itu adalah hanya bagian kecil yang memang dilakukan tentunya. Bahkan sekarang tuh akan ada anekdot Pak Dr. Pius ya, bahwa RT, RW tidak boleh berpolitik. Ada aturan nih, aturan Permendagri ya, Permendagri 2018. Tidak boleh berpolitik RT dan RW. Padahal dari sisi lain di dalam pelaksanaan mereka berpolitik. Pada saat dia dicalonkan lalu dipilih, itu adalah bagian daripada politik. Ini yang menariknya, ya yang menariknya. Nah, sehingga timbullah kucing-kucingan. Mudah-mudahan ini kalau di Cimahi sih kebersamaan ini bisa tetap terjalin walaupun konfliknya cukup tinggi. Insya Allah ya kita akan bangun kebersamaan ini sampai nanti kita bisa membangun kota Cimahi dengan sebaik-baiknya. Jangan ada yang memanas-manasi karena memang masing-masing sudah panas. Jangan mudah dipanas-manasi juga, dan itu di tingkat sangat pribadi yang bersama. Tetapi hal itu kelihatannya ya hanya pengingat awal. Kalau dilihat persoalannya sendiri, sebenarnya ketika dibicara soal kebersamaan, sisi lainnya itu kan konflik, keberbedaan. Itu dimensi yang berbeda kalau kita mau lihat. Kebersamaan itu harus diperjuangkan. Alasannya kenapa? Karena setiap individu, kelompok dan seterusnya itu punya kepentingan yang sama. Kepentingan apa yang dianggap penting untuk masing-masing berbeda. Lalu kebutuhan tidak hanya makan, tapi kebutuhan yang sangat spesifik untuk tiap orang, tiap kelompok. Kemudian ya berkaitan dengan jati diri masing-masing. Yang ketiga adalah concern. Kalau di Indonesia kan, di bahasa Indonesia kan itu pusat perhatian, sesuatu yang penting di hati. Jadi kalau sudah sesuatu yang dianggap penting di hati ditabrak atau disakiti, itu bisa membuat sesuatu malapetaka terjadi. Saya pikir itu yang harus dipahami dalam kebersamaan. Bagaimana sekarang layut dengan teman atau sesama anak bangsa, satu bangsa, itu tantangannya pasti jauh lebih besar. Untuk bangsa ini saya kira yang menjadi penting mimpi. Mimpi itu ekstrapolasi dari realitas sekarang kemana. Mimpi para pendiri sudah jelas itu. Lalu kalau disebut gampang saja, misalnya mudah ya, Pancasila sebagai pemersatu. Tapi kalau itu hanya ditulis dan itu susah. Tapi kalau ini dijadikan betul dipelajari, dihayati dan dioperasionaliskan dalam operasi sehari-hari, semua komponen bangsa, regardless partai politiknya dan seterusnya, itu adalah dasar pendirian negara ini. Nah, saya kira di konstelasi politik nanti yang diperlukan adalah mimpi-mimpi dari tiap kelompok yang ada dibuka, dieksplisitkan, dinyatakan secara afirmatif dan dinyatakan secara asertif. Asertif itu dengan bahasa yang jelas, lugas, bahwa inilah itu. Afirmatif itu bisa dikonfirmasi, bisa dilihat dari yang lain. Baik Sobat Harmoni, politik pasti panas, tapi kita harus tetap dingin. Perbedaan yang ada tidak melupakan kemanusiaan. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Nah, ini Jalaluddin Rumi mungkin untuk juga menjadi pemahaman para politisi. Kalau kita merasakan sakit, itu artinya kita masih hidup. Tapi kalau kita merasakan derita yang dirasakan oleh orang lain, itu artinya manusia. Jadi apa? Manusia, kalau kita ingin dianggap manusia, politisi yang manusiawi, kita harus peka terhadap penderitaan orang lain. Jadi dengan merasakan peka terhadap penderitaan orang lain, politisi tidak mudah memblack campaign teman separtainya yang di luar partai dan tidak merugikan kepentingan bangsa dan negara. Yang paling jelas saya mengajak ini kalimat tahun politiknya tetap melekat sebelumnya walaupun bagaimana ya. Jadi mengajak ke kawan-kawan, wabil khusus tentunya kepada masyarakat pemilih ya, jangan mudah teradu domba ya. Niatkan bahwa Anda punya
kewajiban Anda itu adalah memilih, tapi berikan kepada orang yang terbaik menurut Anda. Ya. Jangan sampai juga menjelekkan orang lain, tapi betul yakin bahwa itu yang Anda dipilih itu adalah orang yang terbaik menurut Anda. Ya. Lalu juga pemilih politisinya tentu juga sama, jangan mengadu dombakan masyarakat di sekitarnya, sehingga tadi yang sampaikan oleh Pak Dr. Eki, satu sama lain saling menyakiti itu hindari, ya, hindari. Dan terakhir, ya, saya sangat terakhir sekali mengingatkan, ya, karena tujuan kita adalah di akhirnya adalah surga. Ya. Rasulullah sudah pernah menyampaikan kepada kita melalui hadisnya, tentu orang tidak akan masuk surga sebesar apapun ibadahnya, tapi dia menyakiti tetangganya, maka itu jaminan Allah tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan saling menyakiti. Ayo kita bersama-sama untuk melakukan kebersamaan. Kepada mereka anak-anak bangsa yang terpanggil dan memang sudah berada di jalur politik dan menjadi aktor politik, itu sebuah anugerah. Jadi rasanya mengucapkan selamat karena tidak semua orang bisa berada di sana. Dan untuk itu barangkali ya, jadikanlah posisi atau fasilitas atau sarana siapapun yang berada di sana untuk memikirkan tentang kebaikan publik. Kepentingan kelompok, kepentingan pribadi itu sah. Jadi kalau ada yang mengatakan itu politik identitas dan seterusnya, tidak masalah, karena itu merupakan penamaan bagi kepentingan diri pada kepentingan kelompok. Hanya barangkali di samping itu ada bertemu dengan kepentingan-kepentingan publik secara umum, itu satu. Lalu kepada masyarakat biasa seperti saya dan teman-teman itu, gunakanlah hak pilih. Itu adalah hak istimewa. Mungkin 5 tahun sekali kita menggunakan hak, karena tidak ada seorang pun yang boleh merebut hak untuk menggunakan hak pilih itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya para narasumber di diskusi kali ini. Sobat Harmoni, mudah-mudahan diskusi kali ini menambah warna dan wawasan kita mengenai politik yang sehat dan bermaslahat. Kita akhiri, saya Ersa pamit mundur. Terima kasih sudah membersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.